terkait dari transaksi dulu itu tadi. Kami ingin mewawancarai Mem sebagai narasumber untuk tugas dari Nafi Bahasa Indonesia. Mohon persediaan waktu Mem dan wawancara ini. Nama lengkap Mem siapa? Mem Marinda Tenara. Siapa tadi? Marinda Tenara. Yana ya? Kain. Asal daerah Mem dulu dari mana? Memang asal aslinya NTT, dari Pulau Terselatan Indonesia, Pulau Lote. Perjalanan pendidikan Mem dari SD sampai SMA? Mem SD sampai SMA itu sekolahnya sana di Lote. Oke. Iya, Lote itu di NTT. Ini SD-nya dulu awalnya apa Mem? Dari SD negeri, SD, SMP, SMA itu negeri. Ya. Kalau kuliahnya SMA-nya dulu. SMA-nya juga di sana, negeri juga, negeri, SD, negeri juga. Kalau kuliah? Dan kuliahnya di Jakarta. Dulu ngambil jurusan apa kalau kuliah? Ngambilnya jurusan pendidikan agama Kristen. Hobi yang dijalani saat ini apa Mem? Kalau saat ini Mem lebih tertarik ke dunia suara. Suara. Jadi berarti Mem suka bernyanyi ya? Ya, karena kebetulan Mem berkecimpung di sana. Berarti Mem tiap hari bernyanyi ya? Kalah hobi. Ya, juga karena apa ya? Memang suka musik sih, suka lagu. Jadi keseringan Mem putar musik mau ngikut juga. Berarti kan juga apa namanya suka main gitar kayak gitu juga ya? Suka. Kalau ada waktu-waktu luang Mem belajar main gitar, main musik sambil nyanyi gitu. Tapi kalau enggak ya buat putar musiknya baru nyanyi. Dulu Mem anak dari bapak dan ibu keberapa? Tiga sebenarnya. Ketiga dari? Dari 3 bersaudara, tapi karena saudara Mem yang pertama sudah meninggal, jadi hitungannya 2. Berarti kan anak terakhir ya hitungannya? Ya, hitungannya. Suka duka menjadi guru gimana Mem? Wah, Nggak enak ya? kalau sebenarnya dari jadi guru itu kan pertama kali itu mahasiswa tahun 2012 waktu ya praktek waktu itu dari kampus Mem dapat tugasnya itu di Sulawesi Selatan, termasuk daerah terisolasi seperti itu, daerah terpencil yang masih jauh dari jangkauan jangkauan kendaraan umum gitu. Jadi kalau ke sana tuh harus jalan kaki. Mem di sana 1 tahun karena memang tugas praktek itu 1 tahun. Jadi kalau praktek untuk jadi guru pertama itu ya bagian itu yang dipraktek itu. Pertama kali bisa mengajar, tapi mengajar waktu itu tidak seperti sekolah pada umumnya, karena itu kan tempat tertinggal mau dikatakannya, tempat tertinggal, jadi kita pakai fasilitas yang adanya. Dulu Mem waktu pertama kali menjadi guru Mem ngajar apa? Kalau pertama kali jadi guru itu Mem ngajarnya mata pelajaran umum, karena itu kan SD, jadi sistemnya itu guru kelas, jadi semua mata pelajaran itu kita rangkap dari IPA, IPS, PKN, bahasa Indonesia, matematika kita rangkap. Ada dukanya nggak? Wah, kalau suka dukanya pasti ada dong. Coba ceritain dong Mem. Pengalamannya dari mana dulu nih? Dari awal aja deh.
dari Awal masuk. awal masuk jadi guru. Ya. Itu enak nggak menurut kalian? Apa itu sedih, apa menyenangkan gitu? Sebenarnya kalau jadi gurunya menyenangkan. Hanya situasinya itu yang membuat Mem pribadi itu Mem belajar banyak hal. Karena kebetulan pertama Mem jadi guru itu Mem ditempatkan di tempat yang pada umumnya tidak bisa bahasa Indonesia. Berarti bahasanya dulu NTT ya, Mem? Enggak, kan itu kan Mem di tempat orang. Mem orang NTT, kuliahnya di Jakarta, prakteknya di Sulawesi gitu. Jauh banget, Mem, berarti? Ya. Jadi waktu Mem masuk ke sana itu untuk bisa bersosialisasi dengan anak-anak supaya lebih mudah untuk kita menjelaskan, Mem harus belajar bahasa daerah sana. Kebetulan Mem dibantu sama ada 2 anak didik Mem yang tinggal dengan Mem waktu itu, anak kelas 5 dengan kelas 6. Jadi mereka yang mengajari Mem bahasa sana, bahasa ibu sana, baru Mem bisa berkomunikasi baik dengan anak-anak. Jadi saat kita baratnya mengarahkan mereka, selain kita pakai, memang sekolah kan harus pakai bahasa Indonesia, tapi selain kita pakai bahasa Indonesia, kita harus dituntun untuk pakai bahasa daerah supaya bisa lebih memahami. Jadi kalau bilang suka dukanya, ada plus minusnya ya, ada plus ada minusnya. Yang plusnya ya kita bisa bergaul, kita bisa lihat anak-anak itu senang sekali. Tapi minusnya ya kita jauh dari jangkauan, jadi harus belajar. Kita memang harus diajar untuk betul-betul berusaha sebisa kita untuk membawa mereka. Bahkan 4 bulan terakhir sebelum Mem pulang kembali ke kampus lanjut kuliah, Mem rela ditempatkan di tempat yang jauh dari tempat pertama, itu sekitar 1,5 jam jalan kaki, hampir 2 jam. Ya, jalan kaki ke sana itu Mem tinggal karena Mem tinggal dengan orang lagi, dengan orang di sana. Mem tinggal dengan orang itu, tapi sekolahnya sekitar hampir 30 menit dari rumah itu. Dan Mem tiap hari temani demi untuk supaya anak-anak di sekolah, Mem rela jalan kaki sama-sama mereka tiap hari itu, dari tempat itu ke sekolah itu hampir setengah jam lah. Kita mendaki gunung gitu ya. Itu demi mengajar ya? Ya, demi mengajar demi supaya, dan fasilitas yang waktu itu kami pakai itu kami pakainya gereja. Nggak ada sekolah, karena sekolah itu di tempat pertama Mem datang. Jaraknya itu masih, jadi kita membuatnya itu kayak cabang gitu, hanya kan belum ada bangunan kan, belum ada bangunan, jadi kita hanya bisa supaya anak-anak ini yang penting bisa belajar gitu, yang penting mereka bisa membaca, bisa menulis, dan dibantu sama salah satu kakak senior juga, kami 2 orang, dan kami ada pakainya itu gereja sebagai ruangannya. Terus tempat kita mengajar lagi kita pakai dinding, karena kebetulan di sana adanya dinding ya, dinding papan itu. Terus kita pakainya kapur. Nah, pakai kapur jadi bisa hapus, habis tulis kan kita hapus. Dindingnya menjadi papan. Iya, kita pakai itu dindingnya jadi papan tulis. Ya, itu aja dulu. Tadi udah jadi guru kan? Terus sekarang juga menjadi guru. Nah, sekarang prosesnya yang sebelum menjadi guru. Berarti ini masalah privasi ya? Iya. Kehidupan bukan privasi, namanya kehidupan pribadi Mem ya. Mem dari kecil itu karena Mem anak terakhir dan Mem cewek sendiri, dan itu sebenarnya tidak terlalu paham dengan lingkungan luar, karena dari kecil itu Mem orang rumah. Ya bukan nggak berbaur juga, berbaur, tapi maksudnya Mem dibatasi karena anak cewek itu memang harus seperti itu. Jadi dari SD sampai SMP Mem selalu
didampingi sama orang tua selalu di samping orang tua gitu ya. Tapi saat SMP kelas 2 ada satu kejadian di mana Mem dipaksa harus pisah dengan saudara-saudara Mem dan orang tua Mem. Pertama kali Mem nggak tinggal sama orang tua itu SMP kelas 3. SMP kelas 3 itu SMP kelas 3 Mem punya SMP kan jauh dari rumah, jadi harus cari tempat tinggal yang dekat sekolah karena dalam persiapan ujian nasional. Jadi akhirnya dari situ perlahan Mem pisah. Awal-awal pisah tuh nangis karena kan bahkan hampir tiap hari saya bilang pulang dari sekolah itu saya bilang sama yang punya rumah, Om Tante saya mau ke rumah dulu bentar. Ya, jadi ketemu hanya pergi tuh lihat rumah sebentar aja, lihat mama papa udah langsung pulang karena aja udah hilang kayak gitu ya. Jadi akhirnya pas setelah itu kan kembali ke rumah, setelah tamat SMP kembali ke rumah karena udah selesai. Masuk SMA ternyata lebih jauh lagi jaraknya, hampir 7 kilo dari rumah itu. Sedangkan dulu kan belum ada kendaraan seperti sekarang yang sudah rame. Waktu itu kalau orang punya motor aja di kampung itu sudah hebat gitu ya. Orang tertentu aja yang punya kendaraan. Jadi akhirnya karena niatnya mau sekolah, sebenarnya waktu masuk SMA itu orang tua nggak izinkan masuk sekolah SMA. Alasannya apa? Mungkin kalian itu alasannya. Kalau bagi Mem itu alasannya untuk anak cewek. Gini alasannya, kamu anak perempuan nanti ujung-ujungnya juga nikah, kerjaan lu di dapur. Ngapain sekolah gitu? Nggak usah sekolah gini. Nggak usah sekolah. Iya, jadi akhirnya Mem bilang, iya mah, tapi nanti kedepannya juga itu akan dibutuhkan. Kalau saya nggak sekolah sekarang, nanti saya juga nggak paham dunia luar itu seperti apa. Karena kan zaman itu juga belum ada HP ya. Memang sudah ada juga, tapi baru satu-satu juga waktu itu. Akhirnya karena mama ini kekeh nggak mau, saya bilang sama abang saya yang abang Mem yang nomor 2 itu udah kuliah di Jakarta. Dia baru berangkat, baru setahun, belum sampai juga. Jadi alasannya abangmu lebih butuh duit daripada kamu, jadi kamu gak usah sekolah. Saya bilang, saya hanya butuh mama berikan saya pakaian seragam putih abu aja. Setelah itu nanti saya usahakan. Dan dia bilang, tapi jauh. Ya udah, saya jalan kaki nggak apa-apa. Nggak perlu mama kasih saya uang jajan. Yang penting mama izinkan saya sekolah. Akhirnya Mem masuk sekolah, sudah cerita lah. Kirim surat ke abang bilang ke mama itu kasih saja dia sekolah mah gitu. Sekolah tapi dengan perjanjian hitam di atas putih. Ya, karena kan anak perempuan itu kewaspadaan orang tua itu tinggi. Jadi membuat perjanjian hitam di atas putih. Kalau sampai dalam pendidikan Mem selama 3 tahun SMA ada kasarnya kesalahan di mana hamil di luar nikah, ini kita ngomong ini ya, hamil di luar nikah, maka itu akan siap kena hukumannya. Bisa kasarnya itu waktu itu diancam dengan sebutnya Mem itu bisa dipenggal kepala hamil gitu. Saya bilang saya siap terima resiko karena memang ya saya di sekolah. Yang penting izinkan saya sekolah dulu. Hanya singkat cerita itu diizinkan Mem sekolah, masuk SMA kelas 1 masih bertahan jalan kaki nih, PP hampir 14 kilo itu. Nah, berapa jam nih jalan kaki? Hampir 2 jam lah. Oh, berarti iya, 1 jam lebih. Tapi itu pun harus cepat jalannya. Kita jalan itu kayak kejar sesuatu gitu loh. Kita itu harus jalan cepat sudah. Jadi hampir itu berlangsung 1 tahun full. Masuk tahun kedua kelas 2, kelas 11 semester pertama. Rupanya selama Mem jalan kaki itu ada orang yang pantau Mem. Yang di pinggir jalan itu, karena kita jalan itu kebetulan kalau sudah sampai kecamatan itu jalannya aspal semua sampai sekolah.
Jadi kita ternyata ada yang pantomim di ada pokoknya sudah dekat sekolah itulah. Nah pas satu saat mem pulang dari sekolah siang-siang jalan sendiri, teman-teman ada yang sudah duluan, kan dulu tuh hamil juga kalau jalan kaki, jadi kita nggak ada takut-takut sebenarnya, hanya capeknya aja dapat. Nah pas pulang sekolah ternyata ada satu ibu yang duduk di pinggir jalan, dia sapa men, oh nak kamu dari mana? Kamu asalmu dari mana? Saya dari daerah sini. Wah jauh ya. Kamu pergi tiap hari, saya lihat kamu pergi tiap hari kayak gini. Iya. Kamu jalan kaki tiap hari nak? Iya. Boleh nggak? Kamu bilang sama orang kamu tinggal aja sama tante di sini. Saya bilang nanti saya bilang dulu tante. Dia bilang iya biar dekat sedang sekolah. Kasihan kamu tiap hari kayak gitu. Akhirnya pulang ke rumah, cerita sama orang tua. Ada orang yang minta saya untuk tinggal dengan mereka. Mama setuju nggak? Awalnya mama nggak setuju. Mama bilang gini, kamu di sini nggak tahu kerja, karena kamu dimanja sama abang-abangmu. Kamu kesana ya, kamu pikir tinggal sama orang tuh enak? Yang ada kalau kamu tinggal dengan orang, rupahmu ini, wajahmu ini nih, kamu disirami air panas. Saya bilang enggak lah. Saya di rumah tuh saya tahu membedakan antara di rumah dengan di luar. Saya jawab mama itu, saya bilang mama lahir diri saya, tubuh saya, tapi mama tidak lahir hati saya. Saya di rumah boleh ibaratnya anak manja, tapi di luar belum tentu. Saya akan buktikan ke mama. Yang penting mama izinkan dulu. Hanya diizinkan tinggal dengan orang itu selama sampai lulus, sama hampir 2 tahun. Jadi setelah itu saya kembali ke rumah dengan ibaratnya sukses lah, bisa membuktikan diri gitu ke orang tua bahwa bisa. Pada akhirnya setelah tamat SMA itu memang sempat nganggur setahun. Jadi memang tamat SMA itu tidak langsung menjadi guru, tidak langsung kuliah, kan kuliah dulu. Istilahnya gap year. Iya, memang. Nah, dan paling kalau orang tahu jadi memang itu sempat kerja jadi pembantu hampir 1 tahun. Setelah tamat, ya hampir setelah tamat dari SMA itu. Jadi kerja dulu di rumah orang demi untuk mau kuliah. Oh, jangan. Ya. Digaji berapa kayak gitu? Waktu itu memang dikasih gaji itu mulai dari urus anak kecil 2, terus nyuci, nyetrika, masak, ngurus rumah itu dikasih 250. Itu dulu udah termasuk banyak ya? Ya kalau nilai dulu itu termasuk banyak sih, itu kalau nggak salah nilai juta lah ya. Iya. Ya dulu kan banyak. Soalnya kan ya nilai dulu itu termasuk besar. Jadi kalau nggak salah itu berlaku sekitar 8 bulan kurang lebih. Hampir 8 bulan. Setelah itu baru, karena memang niatnya setelah tamat sekolah kan mulai ada drama lagi tuh. Ya. Kan memang mau kuliah, nggak boleh. Buktikan dulu gitu kan. Iya, buktikan dulu. Alasannya abangmu mau wisuda, butuh duit. Aku tahu abang memang mau wisuda, tapi aku bilang aku juga mau kuliah. Kedepannya kita nggak tahu orang butuh di tempat kerja itu seperti apa. Akhirnya kata abang waktu itu sudah mulai ada HP. Abangnya kebetulan datang di kampung, datang liburan. Terus saya ngeluh, bang, aku punya abang yang sekolah, aku nggak dibolehin. Terus malah, tapi sebelum itu sudah ada perjanjian menjadi pembantu rumah tangga itu sebenarnya tantangan dari abang Memen. Jadi ceritanya pas tamat mau lanjut kuliah nggak dibolehin, akhirnya aku telepon, bang, aku mau kuliah nggak dibolehin. Ya udah, kamu kerja dulu lah 1 tahun bantu. Ceritanya abang mau wisuda, kamu biar bantu untuk meringankan beban abang dulu, baru kamu dibantuin. Oh ya sudah, aku itu pilihannya ada 3, mau kerja di toko, jadi ngajar jadi honor guru, atau mau, karena kan SMA waktu itu sudah bisa honor. Ya.
atau mau jadi pembantu rumah tangga. Ya jelas dong, memang pilih kerja di toko. Secara toko kan kita di dalam ruangan, gajinya besar 700.000. Nah, terus kalau di sekolah gajinya 400, itu pun belum tentu setiap bulan terima. Terus kalau di pembantu rumah tangga udah tahu gajinya berapa, 250, kerjaannya berat. Tapi justru anehnya itu, yang memang aneh dari abang, kok dia yang milihin itu kamu harus jadi pembantu. Biar mandiri mungkin. Dan kalian tahu, Mem tuh jengkel sekali dengan abang waktu itu. Ya jengkel, orang kitanya kerjaannya ada yang enak kok dikasih yang susah gitu dengan gaji segitu. Tapi dia, abangnya Mem itu nggak mau bilang kamu nanti tahu sendiri. Dia hanya bilang gitu aja. Oh lah, dalam hati ini, saudara apa yang model begini ya? Orang iya, saudara apa yang model begini ya? Orang ada jelas-jelas yang bagus kok dikasih yang susah untuk adiknya gitu. Tapi dia nggak komplain dengan Mem, nggak banyak kasih penjelasan waktu itu. Dia hanya biarkan berjalan gitu aja. Bagi dia itu biarkan nanti waktunya untuk saya bisa memahami ini semua. Akhirnya setelah jadi pembantu, Mem masuk sesuai dengan perjanjian. Akhirnya tiba waktunya masuk kuliah. Ke Jakarta itu juga sebenarnya Mem waktu itu tidak berniat menjadi guru. Jadi apa? Mem waktu itu berniatnya mau ngambil akpol. Oh, Iya, akpol. akademi keperawatan. Akademi perawat gitu ya, yang kita sebut bilang bidan, suster gitu ya. Jadi niatnya Mem kesana itu ambil itu. Tapi kan sebelum itu kan udah Mem telepon, bang aku mau kesana, kamu mau ambil jurusan apa? Ya udah sini aja dulu. Datang, kan kebetulan datang di waktu itu tuh tinggal sebulan lebih lagi dia mau wisuda. Dia pas wisuda juga tahun itu, jadi datang. Sampai di sana rupanya selesai wisuda, pas saya mau daftar dia bilang, Dek, kamu ambil pendidikan aja. Saya bilang, berarti abang bohongi saya? Enggak, abang nggak bohongi kamu, tapi melihat keuangan kita. Kalau kamu belum siap, ya udah kamu pulang dulu, nanti tahun depan pulang. Secara Mem udah di Jakarta, Mem nggak mau tunda lagi. Takutnya Mem, kalau Mem iakan tunda, yang ada nanti kita nggak tahu ya berikutnya apakah mereka siap lagi atau enggak. Jadi udahlah ambil aja itu, walaupun mungkin dari hati Mem nggak sesuai dengan yang dijanjikan gitu. Setelah itu Mem balik, pokoknya berjalannya waktu sampai selesai kuliah. Selesai kuliah itu Mem sebenarnya, ini kalian tadi nanya perjalanan Mem kan? Iya. Sebenarnya Mem selesai kuliah itu 2014 Mem wisudanya. Setelah kuliah Mem bukan langsung ngajar. Mem ditempatkan di sini itu, mohon maaf lah, sebagai aktivis gereja. Karena kebetulan jurusannya Mem itu keagamaan, jadi bisa nyangkut ke sana. Sebagai aktivis gereja itu selama 4 tahun. Tapi selama aktivis gereja juga Mem tetap ini, memang di secara sekolah formal itu nggak ada. Tapi Mem ini kan ngajar di ini les Mem les anak-anak yang di komplek perumahan karyawan. Les ini untuk bisa membaca menulis. Terus iya, baru mau sekolah ataupun ada yang sudah kelas 5 yang persiapan ujian kemarin tuh. Nah setelah itu baru 2019 baru Mem bergabung di Kementerian Agama. Sekaligus Mem sempat di TK. Kalau kalian tahu TK yang di samping puskesmas itu. Nah 2021 kemarin Mem terpaksa berhenti karena Mem urus saudara iparnya Mem yang lagi sakit kanker. Mungkin Mem sempat singgung dengan kalian. Dia sempat kena kanker lidah, jadi nggak ada yang mengurus kan. Mem harus turun ke Jawa, pulang ke Jawa, ngurus dia itu kurang lebih waktu itu kan Mem
juga orang tuanya Mem juga sakit. Jadi Mem berangkat itu kurang lebih 8 bulanan. Nggak di sini, nggak di Kalimantan sini, hanya di nenek di sini. Akhirnya setelah itu baru balik kan Mem udah perasaan sama sekolah sama yang di Kemenak mengundurkan diri karena kan udah lama ibaratnya nggak kerja kan, jadi Mem juga nggak enak. Akhirnya setelah sudah berapa bulan di rumah baru Mem diinikan ke sini lagi. Mem sebenarnya bukan kalau bilang masukin lamaran untuk mencari pekerjaan ini sebenarnya enggak. Waktu itu Mem diinfokan sama Mem Rosa, kalian tahu kan? Mem Rosa yang hubungi Mem, kebetulan teman guru Mem yang di TK itu ponakannya Mem Rosa. Jadi dia tahu Mem Rosa tuh sebelum Mem kesini Mem udah tahu kenal Mem Rosa dari teman guru TK. Jadi dia yang hubungi, sampean bisa nggak masukin lamaran ke SMK? Untuk apa? Aku bilang, ini sekarang lagi dicari guru agamanya. Oh ya sudah. Makanya Mem masuk ke sini baru setahun. Baru bergabung di sini itu baru setahun. Jadi dari awal setelah wisuda itu Mem nggak langsung jadi guru. Mem kalau mau dikatakan lebih ke sosial ya, permasyarakatan, karena lebih ke apa sih, Mem ke masyarakat, dulunya awal-awal di sini mau dengan masyarakat ketimbang again kalau di Kemenak itu kebetulan kan Mem sebagai penyuluh tuh, kalau sebagai penyuluh itu Mem bergaul dengan dari desa, kerjasamanya harus sama desa, dengan puskesmas atau dengan bagian kesehatan, bagian kepolisian itu harus, hanya kita harus komunikasi biar ada yang kita dapatkan dari situ. Hanya untuk apa sih, izinnya lah gitu ya. Terus kita bisa bergabung kalau ada sosialisasi, kita bisa ikut bergabung. Jadi kita sambil kita kerjakan tugas, sambil kita belajar. Jadi kalau untuk jadi guru ini selama dari ini tuh sebenarnya baru, mau dikatakan baru ini yang full ya, baru kali ini yang full. Kalau sebelumnya kan berhenti, ini lagi. Itu setiap orang kan punya cerita tersendiri. Dan kembali ke itu ya, kembali ke ininya Mem ya, yang Mem kesal dengan abang itu. Setelah Mem masuk di lapangan, yang Mem bilang tadi, yang ngajar di tempat yang di situ tidak ada jaringan, nggak ada jaringan sama sekali, padahal zaman itu sudah ada HP, tapi tempat itu sampai sekarang pun belum ada jaringan. Terus ini apa? Belum, kita harus turun kota dulu, kalau jalan kaki butuh Berarti pelosok ya, butuh sekitar kurang lebih 7 jam baru nyampe. Ya Allah. Baru nyampe dalam dari jalan kaki Mem. jalan kaki. Tapi biasanya untuk ini kan apa itu, supaya cepat ini, kita biasanya jalan bermotor dulu. Bayar ojek itu sekitar 50.000. Saya masih ingat 50.000 itu dari kecamatan ke perbatasan ada sungai. Nah, sampai di sungai itu kita bayar 50.000 itu dari kecamatan ke sana sekitar 1 jam lebih dengan motor. Nah, nggak nyampe ya, pokoknya 1 jam lah. Nah, dari tempat sungai perbatasan itu ke kampung baru kita jalan kaki sekitar 4 jam naik gunung. Iya, jadi dari situ setelah Mem sudah sampai di situ, terus Mem kan di situ pernah tuh karena hidup sendiri ya, hidup di sini kekurangan makanan apa di situ tuh Mem sampai di situ baru Mem merenung, oh rupanya ini maksudnya abang gitu. Biar saya nggak jadi anak yang cengeng, biar saya nggak jadi adik yang suka ngadu-ngadu karena situasinya begini, harus terima kenyataan gitu ya. Karena sebenarnya kadang kita berpikir oh tempat kita itu nggak bagus, tapi sebenarnya kalau kita keluar dari zona kita lihat keluar lagi itu sebenarnya ada tempat yang lebih menyedihkan dari tempat kita gitu. Kadang kan kita yang merendahkan lingkungan kita, hidup kita sendiri, padahal kalau kita melihat kembali keluar ada orang yang lebih menyedihkan daripada kita gitu.
ceritanya. Kalau kita bilang, maksudnya Mem bilang waktu itu kan, kenapa orang ini buat ibaratnya kita memang hidupnya standar, kenapa membuat kita harus begini, abang harus buat begini, menyusahkan gitu. Ternyata di tempat itu lebih menjadikan, mencari makan pun agak susah begitu. Jadi kalau mesti belajar kehidupan Mem itu, memang bilang itu semua pengalaman yang menjadikan pelajaran untuk diri Mem. Makanya Mem selalu bilang di kalian, jangan suka merendahkan orang lain. Mem selalu bilang kan kalau masuk kelas, Mem selalu jangan suka merendahkan orang lain. Orang yang kalian rendahkan hari ini belum tentu, jangan sampai besok-besok dia yang mengangkat kalian. Jadi jangan sampai udah terlanjur malu, saat kalian merendahkan, besok dia yang menolong kalian, malah kalian yang kayak merasa malu sendiri dengan diri sendiri karena sudah merendahkan orang lain. Baca. Nah, Mem itu udah berapa lama sih proses sebagai guru? Ya itu kayaknya sudah terjawab tadi ya, sudah terjawab dalam penjelasan Mem tadi. Nah, kalau cita-cita Mem sebelum jadi guru? Ya itu yang bilang tadi, akbar sebenarnya lebih ke bidan gitu ya, perawat lah pokoknya, lebih ke perawat sebenarnya. Udah sih. Sekarang motivasi dan kesehatan ada yang ingin cita-citamu jadi motivasinya itu lebih ke pesannya buat kalian ya. Kalau Mem sih nggak berpatok kalian mau jadi apa, karena Mem selalu punya prinsip dari dulu. Setelah Mem kuliah, Mem selalu punya prinsip gini, karena awalnya kan Mem belajar dari Mem ya. Awalnya Mem mau jadi aktor, taunya larinya ke lain gitu. Jadi Mem selalu bilang begini, apapun yang kalian cita-citakan, apapun yang kalian inginkan, pergunakan gelarmu ataupun tugasmu, profesimu itu untuk bisa membantu orang lain ataupun bisa menolong orang lain. Dalam arti bahwa yang kamu kerjakan, yang kamu lakukan, itu kamu pakai bukan untuk menyombongkan diri, tapi pakai untuk bisa memotivasi orang lain, bisa menjadi contoh untuk orang lain. Jadi jangan takut dengan, kalau memang kamu nyamannya di profesi mungkin sebagai pengusaha, usaha kecil-kecilan, mulai dari usaha kecil, silakan. Yang penting kamu senang di situ. Jadi sebenarnya kuncinya itu adalah kenyamanan kita, bukan masalah kita mau jadi apa. Kalau kita mau jadi apa tapi tidak berfungsi untuk orang lain kan percuma. Tapi kalau kita mau jadi apapun, kalau kita bisa memberikan dampak yang baik, itu yang paling penting. Jadi kalau misalnya kita tidak perlu harus menjadi profesi guru, tidak. Apapun itu, yang penting kamu nyaman dan kamu bisa, kalau bahasa Mem itu, kamu bisa menjadi berkah untuk orang, itu yang paling